Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Julianto dengan NIM 2003027. Saya merupakan mahasiswa aktif dari D3 Teknik Pengolahan Migas Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dengan judul Optimasi Perbandingan Katalis CaO dari cangkang telur dan katalis heterogen basa dari serbuk kayu akasia dan aplikasinya terhadap pembuatan biodiesel. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pada proposal ini berisi tentang bab 1 latar belakang, bab 2 dasar teori, dan bab 3 metode penelitian. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia yaitu minyak bumi. Namun, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan kurang ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia yang beragam untuk mengubahnya menjadi sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Tentunya tanpa merusak potensi sumber daya alam tersebut, yang salah satunya yaitu pembuatan atau memproduksi biodiesel. Biodiesel merupakan solusi dari permasalahan minyak bumi tersebut, karena biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, meliputi minyak tumbuhan ataupun hewan, baik di darat maupun di laut. Dalam pembuatannya, biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi antara minyak tumbuhan ataupun hewan dengan alkohol dan tidak lepas dari kehadiran dari suatu katalis. Katalis merupakan suatu senyawa yang ketika ditambahkan ke dalam suatu reaksi dapat mengurangi energi aktivasi dan meningkatkan laju reaksi. Tanpa katalis, reaksi pada pembuatan biodiesel akan berlangsung lambat dan membutuhkan energi dan biaya produksi yang lebih besar. Dalam pembuatan suatu senyawa, umumnya menggunakan katalis homogen dan katalis heterogen. Namun, terdapat kelemahan dari katalis homogen itu sendiri. Yang salah satunya adalah sulit dipisahkan dari larutan hasil proses. Oleh karena itu, katalis homogen dapat digantikan dengan katalis heterogen yang lebih ramah lingkungan. Salah satu keuntungannya yaitu mengurangi air yang terbuang dan katalis dapat digunakan kembali. Salah satu bahan pembuatan katalis heterogen ialah cangkang telur ayam. Dalam cangkang telur ayam terdapat kandungan mineral CaCO3 yang dapat diubah menjadi CaO melalui proses kalsinasi. Pada penelitian ini, CaO akan diimpregnasi dengan KOH yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Syarifuddin Oko tahun 2019, pada pembuatan katalis CaO dari cangkang telur yang diimpregnasi KOH, dalam aplikasinya terhadap biodiesel masih memiliki kadar air dan viskositas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, saya akan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian dari Mustain Zamhari tahun 2019, yaitu pembuatan katalis heterogen basa dari serbuk kayu akasia yang nantinya akan diimpregnasi KOH dan aplikasinya terhadap pembuatan biodiesel. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana hasil perbandingan karakteristik biodiesel dari densitas atau bilangan asam, viskositas, kadar air, dan flash point terhadap katalis cangkang telur penelitian Oka dan kawan-kawan tahun 2019 dengan katalis serbuk kayu akasia penelitian Zamhari dan kawan-kawan 2019. Lalu batasan masalah yaitu mengetahui hasil perbandingan karakteristik biodiesel, densitas atau bilangan asam, viskositas, kadar air, dan flash point terhadap katalis cangkang telur penelitian Oka dan kawan-kawan tahun 2019 dengan katalis serbuk kayu akasia penelitian Zamhari dan kawan-kawan tahun 2019.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil perbandingan karakteristik biodiesel, densitas bilangan asam, viskositas, kadar air, dan flash point terhadap katalis cangkang telur. Penelitian Oka dan kawan-kawan tahun 2019 dengan katalis serbuk kayu akasia, penelitian Zamhari dan kawan-kawan tahun 2019. Lalu manfaatnya yaitu diharapkan penulis dan pembaca dapat mengetahui hasil perbandingan karakteristik biodiesel, densitas atau bilangan asam, viskositas, kadar air, dan flash point terhadap katalis cangkang telur. Penelitian Oka dan kawan-kawan tahun 2019 dengan katalis serbuk kayu akasia, penelitian Zamhari dan kawan-kawan tahun 2019. Cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, cangkang telur terus dikembangkan dalam pemanfaatannya, seperti memanfaatkannya untuk pembuatan produk lainnya, salah satunya adalah sebagai bahan dalam pembuatan suatu katalis. Dengan kandungan CaCO3 sebanyak 98,43%, ini dapat dirubah menjadi CaO melalui proses kalsinasi. Dengan kehadiran CaO pada penelitian, maka cangkang telur mempunyai kemurnian yang tinggi, sehingga mampu berperan sebagai katalis. Kayu akasia merupakan hasil hutan yang cukup besar, di mana kayu akasia dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tidak terlepas dari manfaatnya, kayu akasia pastinya akan menghasilkan limbah setelah proses pengolahan pemanfaatan tersebut. Limbah dari kayu akasia berupa serbuk dari kayu akasia itu sendiri. Serbuk dari kayu akasia masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, serbuk gergaji kayu akasia dapat dimanfaatkan untuk suatu bahan baku pembuatan katalis jika diolah dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini, serbuk gergaji kayu akasia dianalisis dengan menggunakan analisis EDS untuk melihat unsur karbon yang terdapat di dalam serbuk kayu akasia. Unsur karbon yang didapatkan yaitu sebesar 79,26%. Dengan unsur karbon yang tinggi dalam serbuk gergaji kayu akasia, maka serbuk kayu akasia dapat digunakan sebagai penyangga katalis, dan tentunya karena memiliki pori-pori yang besar, maka permukaan dari karbon aktif dari serbuk kayu akasia dapat dimodifikasi. Proses pembuatan katalis CaO impregnasi KOH. Mengimpregnasi katalis CaO hasil kalsinasi cangkang telur menggunakan larutan KOH dalam pelarut aqueous sambil diaduk selama 3 jam. Lalu menyaring campuran menggunakan kertas saring dan pompa vakum sambil dicuci menggunakan aqueous hingga berwarna bening dan mengeringkan katalis pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu selanjutnya adalah mengkalsinasi kembali katalis pada suhu 500 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian menyimpan katalis di dalam desikator untuk menjaga kondisi katalis tetap kering. Proses pembuatan katalis serbuk kayu akasia impregnasi KOH. Karbon aktif sebanyak 15 gram diimpregnasi dalam 150 ml larutan KOH dan karbon aktif tersebut akan disaring. Karbon aktif hasil saringan dikeringkan pada suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Karbon aktif yang telah diimpregnasi dipanaskan dalam furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu, kemudian katalis heterogen berpenyangga karbon aktif dari serbuk gergaji kayu akasia disimpan pada botol sampel dan ditutup dengan rapat. Berikut merupakan hasil aplikasi dalam pembuatan biodiesel dari kedua katalis.